Jadi kalau Kapiten ingin bisa membunuh Kiai Ageng Linggajati, Kapiten harus menggunakan peluru emas. Nih, saya tidak punya peluru emas. Kapiten harus membuatnya. Mana ada pabrik senjata yang bikin peluru dari emas? Kalau saya request itu ke Batavia, pasti akan ditolak dan ditertawakan oleh gubernur. Di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Mak Lampir sedang murka dan mengancam Panglima Kumbang. Ia pun mengatakan ingin memusnahkan Panglima Kumbang, karena menurut mereka akan jadi penghalang atas tujuan mereka yang sedang berusaha banting tulang untuk menculik Parida. Mari kita langsung saja kepada episode ini, di mana pada saat ini Kapiten De Pos akan memusnahkan Kiai Ageng Linggajati dan Kiai Bintara. Ia pun menembak Kiai berkali-kali, namun sang Kiai tidak mempan ditembak. Pada akhirnya, Kiai dikeroyok oleh komplotan Kapiten De Pos yang sudah bergabung dengan antek-anteknya Mak Lampir. Pengecut, keluar! Pemberontak! Menyerah! Kalian sudah dikepung! Heng Marhut Stomeling! Aku korok leher kamu! Serbu! Dalam pertarungan tersebut, Baka Wulung dan Banu Seta pun tumbang. Namun ada 3 orang yang masih terus menyerbu sang Kiai, yaitu Kapiten De Pos, Kalawika, dan Mayang Sari. Mereka bertiga pun rupanya penasaran kepada sang Kiai Linggajati dan Kiai Bintara. Mungkin hal itu semua karena pengaruh ilmu hitam dari Mak Lampir. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir pertarungan antek-anteknya Kapiten De Pos pun kabur. Namun hari sedang sial. Pada akhirnya, punggung Kapiten De Pos terkena lemparan benda tajam oleh Kiai Linggajati. Biarkan. Opsir Belanda itu terkena ilmuku Getar Sabta Cempaka. Tidak seorang pun bisa mencabut kelewang yang menancap di bahunya. Dan tidak bisa diobati, kecuali oleh murid-murid 3 Serangkai Jati. Lalu selanjutnya, kini Baka Wulung dengan teman-temannya pun mencoba mencabut kelewang yang menancap di bahu Kapiten De Pos. Namun hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut kelewang tersebut. Tidak hanya itu, kini Mayang Sari pun terluka parah karena serangan dari Kiai Linggajati. Kenapa tidak bisa dicabut? Seperti berakar di dalam tubuh Kapiten. Coba aku. Sulit. Sudah, jangan dipaksa. Nanti kita periksa. Semua centeng-centeng pendekar pun telah mencoba mencabut kelewang yang menancap di punggung Kapiten De Pos. Akan tetapi tidak ada hasil. Akhirnya Kapiten De Pos pun dibawa pulang ke kediamannya. Pada saat itu Jaka Wardana murid Kiai Linggajati sedang berada di sana bersama Nona Karen. Aku senang kalau kamu tinggal di sini selamanya. Aku juga. Aku ingin selalu berada di dekatmu. Bekerjalah pada Papi, supaya kita bisa selalu bersama-sama.
Di saat Nona Karen asik ngobrol dengan Jakawardhana, tiba-tiba ayah Nona Karen tergeletak dan tertancap sebuah benda tajam. Tentu saja Nona Karen syok melihat ayahnya. Mami, cepat sini. Papi! Papi! Apa yang terjadi? Kenapa ini? Kenapa jadi begini? Kenapa? Kenapa? Tenang, Nyai. Nanti kami ceritakan. Jangos, cepat panggil dokter. Menelpon Doran, cepat! Jangan panggil dokter. Ini bukan luka biasa. Ini luka dibuat orang jahat yang menggunakan ilmu hitam. Biar kami yang menanganinya. Percayalah pada kami. Lalu kemudian, Baka Ulung pun menceritakan kepada istri kapiten, sebagaimana kejadian yang barusan dialaminya. Namun bagaimanapun juga, walaupun dia salah, masih saja tidak mau disalahkan. Tinggal pandai-pandainya saja, mencari alasan. Kami dicegat gerombolan penjahat. Kami bertempur. Gerombolan penjahat itu berhasil dikalahkan. Tapi kami semua terluka. Terutama ayah Nona. Lukanya berat sekali. Semuanya pakai topeng. Ya. Gerombolan penjahat itu semuanya memakai topeng. Sehingga kami tidak bisa mengenali mereka. Pemimpinnya orang sakti. Pedang ayah Nona dipatahkan. Lalu ujungnya ditusukkan ke ayah Nona dengan ilmu kesaktian. Entah ilmu apa itu. Yang jelas tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut. Ya, kami adalah para pendekar yang mengerti ilmu kesaktian. Kami satu persatu telah mencobanya, tapi gagal. Hanya tinggal satu orang pendekar lagi yang belum mencobanya, yaitu Jakawardhana. Ilmu saya masih rendah, Guru. Guru sendiri gagal, apalagi saya. Mukjizat Tuhan tidak mengenal siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kalau Tuhan mengizinkan, siapapun tanpa kecuali dia akan berhasil. Nah, cobalah Jaka. Iya, Kalawika memang pandai bersandiwara, padahal Jakawardhana sedang diakali, supaya membunuh Guru Linggajati. Maka dari itu, Kalawika merahasiakan pertarungan dengan Kiai Linggajati. Hal itu, supaya Jakawardhana tidak mencurigai Kalawika. Pintar memang, akal liciknya Mak Lampir, padahal Kalawika sendiri dendam kepada Kiai Linggajati, yang selama ini menganggap Kiai Linggajati merebut muridnya Kalawika. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Hanya satu orang yang memiliki ilmu getar Sapta Cempaka, yaitu Kiai Ageng Linggajati. Mungkinkah guru saya Kiai Ageng Linggajati yang menyerang Tuan Kapiten? Mungkin. Memang sejak dulu, gurumu itu benci sekali kepada Belanda. Jaka, kami tidak tahu yang mencegat itu adalah gurumu. Tapi kami percaya pada kamu. Bahwa orang itu mempergunakan ilmu... Ilmu apa namanya? Getar Sapta Cempaka. Ya, Getar Sapta Cempaka. Terlepas dari siapa yang berbuat, yang jelas kamu sudah tahu jenis ilmu itu. Maka sedikit banyak kamu pasti mengetahui seluk-beluknya. Dan harapan kami, sembuhkan Kapiten De Vos. Jaka, tolonglah Papi. Sembuhkan dia. Demi aku. Baik. Terima kasih, Jaka. Terima kasih. Bu, Iya, nak. obati lukanya dengan akar pohon cempaka. Ditumbuk sampai halus, lalu direndam ke dalam air panas. Setelah dingin, ditempelkan di atas lukanya setiap hari selama 7 hari. Baik, nak. Singkat cerita, Kapiten De Vos pun saat ini sudah sehat kembali seperti sedia kala. Dan 7 hari kemudian mereka mendatangi Mak Lampir bersama Mayang Sari. Selamat datang, Tuan Kapiten. Terima kasih, Malampir. Tadi malam murid saya ini memberi kabar, Tuan Kapiten mendapat kesulitan menghadapi Kiai Ageng Linggajati. Betul sekali, Malampir. Orang itu betul-betul sakti. Dia ditembak Mar, tidak mempan. Gampang. Gampang. Orang yang punya ilmu kebal, punya permati sendiri-sendiri. Ada yang pakai talas busuk, daun kelor, tali ijuk, dan macam-macam. So, lalu untuk orang itu pakai apa? Sebentar.
Tunjukkan permati Kiai Ageng Linggajati. Talas busuk. Hah? Daun kelor. Hah? Tali hijau. Hah? Hah? Ternyata orang itu permatinya peluru emas. Jadi kalau Kapiten ingin bisa membunuh Kiai Ageng Linggajati, Kapiten harus menggunakan peluru emas. Nih, saya tidak punya peluru emas. Kapiten harus membuatnya. Mana ada pabrik senjata yang bikin peluru dari emas? Kalau saya rekes itu ke Batavia, pasti akan ditolak dan ditertawakan oleh gubernur. Dan kalau boleh tentu saya harus pesan ke Nederland. And itu pasti makan waktu yang lama, 1 tahun kira-kira. Disepuh saja. Bagaimana, Guru? Peluru biasa disepuh pakai Oh, itu mudah. Saya bisa suruh saya punya teman yang punya toko emas. Bukan begitu, Tuan Kapitan. Bukan? Peluru emas untuk membunuh orang yang punya ilmu kebal tidak bisa disepuh oleh tukang sepuh seperti itu. Tapi harus disepuh oleh orang yang punya ilmu kesaktian. Ya, mak lampir orang sakti, tentu mak lampir sanggup naturleg, Saya tidak bisa. Karena Kiai Ageng Linggajati dibantu pasukan langit. Jadi harus orang yang menguasai ilmu langit. Tunjukkan. Siapa orang yang bisa membuat peluru emas? Jakawardana. Jakawardana. Iya, memang tujuan Mak Lampir dan Kalawika, itu yang dituju. Agar supaya Jakawardana atau murid Kiai Ageng Linggajati bisa membuatkan peluru dari emas. Untuk membunuh Kiai Ageng Linggajati. Atau gurunya Jakawardana sendiri. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.